Akan tetapi ibu-ibu sekalian, di dalam Al-Quran memang ada Allah sebutkan secara eksplisit ya, tidak secara jelas. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam Lailatul Qadar itu turun malaikat ke dunia ini. Tanazzalul malaikah, turun malaikat. Warruhu termasuk malaikat Jibril. Biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka turun. Min kulli amri, ngapain mereka turun? Untuk mengatur urusan-urusan kita di sini. Urusan apa itu? Setahun ke depan. Karena malam Lailatul Qadar itu bisa juga disebut malam yang menentukan. Menentukan apa? Bagaimana perjalanan kita setahun ke depan. Itu malam itulah ditentukan. Makanya disebut malam Lailatul Qadar, malam yang menentukan. Ya. Jadi tanda-tandanya malam Lailatul Qadar itu turun malaikat. Cuman kan Bu, kita nggak bisa lihat malaikat. Kita nggak bisa lihat malaikat. Ada yang pernah lihat malaikat? Nggak pernah, nggak bisa kita lihat malaikat. Mereka di alam gaib. Apalagi tanda-tanda yang lain secara non fisik. Ya. Salamun hiya hatta matla'in fajri. Salam damai sampai terbit fajar. Maka salah satu tanda-tanda Lailatul Qadar itu adalah ada kedamaian, ada ketenangan, ada ketentraman yang dirasakan oleh orang yang beribadah itu. Kedamaian dan ketentraman yang dia rasakan itu sampai terbit fajar, pagi subuh. Ibu-ibu sekalian, pernahkah kita merasakan malam yang begitu damai? Sepertinya dunia dan seisinya ini sedikit pun tidak ada artinya. Saat itu kita merasa cepat-cepat ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tenang, tentram jiwa kita dengan ibadah itu. Itu salah satu indikasi bahwa seseorang itu telah mendapatkan Lailatul Qadar. Itu pengalaman ruhani dan bisa saja berbeda antara satu dengan yang lain. Jadi kalau secara fisik nggak ada ya, tetapi secara rohani itu bisa kita rasakan di dalam diri kita masing-masing. Ya. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sekiranya kita tahu bahwa malam ini malam Lailatul Qadar, karena kita merasa nyaman, tenang, tentram, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita baca? Apa yang kita minta? Ini pernah ditanyakan Aisyah kepada suami beliau. Siapa suami Aisyah, Bu? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ditanya oleh Aisyah, apa yang saya baca ya Rasul ketika saya tahu bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar? Maka Nabi mengatakan, ucapkanlah wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu yang sering kita baca itu, Bu. Apa rupanya itu? Allahumma innaka afuwun, wahai Allah engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa, suka kepada perbuatan maaf, suka memaafkan. Fa'fu anni, maafkanlah ya Allah kesalahan. Kalau udah Allah maafkan kesalahan kita, Bu, tenang kita. Kenapa seseorang itu gundah gulana, bersedih, enggak tenang? Itu karena ada dosa, Bu, ya. Mohon maaf. Karena ada dosa. Karena dosa itu membuat jiwa tidak tenang, tidak tentram, dan kita tidak suka itu diketahui oleh orang lain. Itulah dosa. Kalau Allah maafkan, pasti kita akan tenang. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yang keempat, di bulan Ramadan itu ibu-ibu, pintu surga dibuka. Ini menurut hadis Nabi. Enggak ada yang ditutup satu pintu pun. Pintu neraka ditutup, tidak ada yang dibuka satupun. Dan di bulan Ramadan itu setan-setan dibelenggu. Gimana, Bu? Tinggal setannya di hati manusia. Ibu, ini hadis Nabi. Iya, benar, Bu. Jadi gini, Nabi SAW bersabda, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Sungguh datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah.
Iftaradallahu alaikum siyamahu, diwajibkan kamu berpuasa padanya. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibukakan pada bulan Ramadan itu pintu surga. Wa tuftahu fihi abwabul jahim, ditutup pintu neraka. Wa tughallu bihi syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Fihi lailatun khairum min alfi syahr, di malam itu, di malam Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Apa maksud pintu-pintu surga dibuka? Satu, dipahami apa adanya aja. Memang pintu surga dibuka, udah selesai. Di mana surga itu? Di tempat yang diketahui oleh Allah. Nah, kita ada yang udah pernah dari sana, Bu? Nah, kalau udah ada bisalah kita tanya. Ini belum pernah ada. Di tempat yang dikehendaki oleh Allah. Udah ada sekarang. Nanti bentar lagi mau dibuka pintunya semua. Maksud dibuka pintunya itu apa kira-kira, Bu? Silakan masuk. Sama kalau kita, Bu, kalau datang ke rumah orang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dibuka pintu. Silakan masuk. Nggak ada orang Assalamualaikum silakan masuk, tapi pintu nggak dibuka. Nggak ada itu. Silakan masuk. Karena itu Nabi bilang, setiap umatku masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku masuk surga. Nggak ada yang masuk neraka. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Kalau tidak mau, pula mana bisa kita maksa-maksa? Semua masuk surga. Cuma kan ada yang nggak mau, Bu. Datang bulan Ramadan tak mau puasa. Perintah berinfak, baca Quran, istighfar, sedekah, tak mau. Berarti dia yang tak mau. Kalau yang tak mau, ayolah. Ya. Jadi pintu surga dibuka artinya silakan masuk. Tapi tunggu dulu, ada syaratnya kalau masuk, bukan? Apa syaratnya? Banyak-banyak ibadah. Apa itu? Puasa, sholat, infak, sedekah, zakat, dan lain-lain sebagainya. Pintu-pintu neraka ditutup, maksudnya jangan pula udah ada sama kalian bulan Ramadan, siapa yang berpuasa disebut akan masuk surga, siapa yang sholat tarawih diampuni dosanya, siapa yang bertaubat diterima taubatnya, siapa yang istighfar diampuni dosanya, tapi tak mau, nggak dilaksanakan. Kalau sudah Allah kasih fasilitas ampunan yang begitu banyak ini, yang begitu luas ini, masih masuk neraka juga. Kalau Bang Haji bilang terlalu, kira-kira begitulah, Bu, ya. Udah parah betul itu. Masih ada nggak yang seperti itu manusia ini? Di mana, Bu? Di mana? Di mana, Bu? Tunjukkan sama aku, Bu. Di sini nggak ada, Bu, ya. Nggak ada salahnya, nggak ada bedanya gitu. Wallah, bercanda ibu sekalian, ya. Jadi ibu sekalian, ditutup pintu neraka itu maksudnya. Kemudian setan-setan dibelenggu. Nggak percaya ibu itu tadi. Itu karena ibu nggak pernah lihat setan dibelenggu, Bu, ya. Sama saya juga belum pernah lihat. Oke. Setan-setan dibelenggu maksudnya apa? Pertama, pahami apa adanya. Dibelenggu ya diikat. Ya diikat udah. Di mana? Di tempat yang diketahui Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, setan dibelenggu artinya setan dipersempit untuk menggoda manusia. Maksud dipersempit itu adalah di luar bulan Ramadan dia lebih leluasa untuk menjerumuskan manusia. Tapi di bulan Ramadan karena berpuasa, jadi jalannya untuk menggoda jadi dipersempit. Maka orang yang berpuasanya yang bisa mengikat setan. Kalau nggak puasa lepas setannya. Orang yang berpuasa itu kan, Bu, dia tidak makan, nggak minum, nggak melakukan hubungan seksual. Mau ngomong pun dia, kalau dusta dia tahan, ya kan, Bu, kan? Mau berdusta dia tahan. Jadi setan nggak bisa menggodanya. Itu maksudnya setan terikat. Cuman jangan balas dendam. Ya, ketika anak kita misalnya nakal-nakal, kita sedang berpuasa, ngelus dada. Tunggu nanti buka, ya habis kan nanti. Itu balas dendam itu. Itu maksud setan
dibelenggu. Jadi orang yang membelenggu setan itu kita sebenarnya dengan puasa kita. Ya kalau nggak puasa ya bebas juga setannya. Kemudian yang ketiga, setan-setan itu dibelenggu maksudnya itu adalah sebagian ulama menjelaskan setan-setan yang apa namanya, yang hebat-hebatnya aja, yang bos-bosnya aja, yang ceroco-ceroco masih berkeliaran juga. Makanya banyak orang juga yang berbuat maksiat. Lalu kalau setan sudah dibelenggu, kenapa masih ada kejahatan? Bu, orang berbuat jahat itu ibu-ibu sekalian bukan karena setan doang. Setan kalau bisa protes bu. Kalian kalau berbuat salah sikit-sikit aku yang disalahin, sikit-sikit aku yang disalahin. Orang bisa berbuat maksiat, berbuat dosa bukan cuman karena bisikan setan bu, tapi karena apa? Pertama, karena memperturutkan hawa nafsu, selera bu ya. Bulan Ramadan banyak orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Lewat di jalan ini, jalan apa namanya bu? Depan kan banyak ramai jualan nanti situ ya kan. Ada kolak pisang beli. Setengah jam lagi mau buka, lewat lagi ada kolak jelok beli. Labu maksudnya bu ya. Memperturutkan hawa nafsu. Begitu berbuka teng azan di masjid, cuman 1 gelas teh manis saja, 2 butir 3 butir kurma. Yang itu di mana? Mubazir, nggak termakan. Udahlah, ketimbang busuk no kasih sana masjid sana. Waduh, ketimbang busuk kasih masjid. Kurang afdol infaknya seperti itu ibu sekalian. Ya. Jadi orang bisa berbuat dosa, kemaksiatan tidak hanya karena godaan setan, tapi bisa karena menurutkan hawa nafsunya, karena kejahilannya atau kebodohannya, karena ngikut-ngikut orang lain, karena pengaruh lingkungan dan lain-lain sebagainya. Bisa juga karena godaan setan yang berwujud manusia. Nah ini yang payah. Setan yang berwujud ada itu, ada minal jinnati wan nas. Ya, ada orang yang manusia ini tapi perilakunya bu ya, perilakunya bukan orangnya jadi setan, enggak, perilakunya kadang-kadang menjadi perilaku setan. Nah, iya baik, terima kasih bu. Ibu-ibu sekalian, terakhir kemuliaan bulan Ramadan itu adalah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap ridha Allah, diampuni dosanya yang telah lalu. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'at wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna ijaztunibatil kabair. Antara solat wajib satu ke solat wajib berikutnya, antara satu Jumat ke Jumat berikutnya, antara Ramadan ke Ramadan tahun berikutnya menjadi penghapus dosa-dosa selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Jadi itu keutamaan Ramadan ibu sekalian, menghapus dosa-dosa kecil kita. Oleh karena itu ketika kita beribadah kepada Allah, tidak hanya menambah pundi-pundi pahala kebaikan kita, tetapi juga di saat yang sama mengampuni dosa-dosa dan kesalahan yang mungkin kita lakukan di dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bissawab. Ibu-ibu sekalian, selamat menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan iman yang kuat, jiwa yang sehat, badan yang kuat, sehingga kita mampu beribadah, berpuasa dan amal-amal yang lainnya di bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal